Di lereng bukit, terlihat barisan tentara Indonesia berpakaian lusuh dengan senjata seadanya. Mereka adalah para pejuang muda dan memiliki tekad bulat untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru mereka raih. Serangan Inggris dimulai. Tank-tank meraung menghantam pertahanan Indonesia. Pesawat tempur menghantam posisi strategis dengan bom dan tembakan. Pejuang Indonesia berjuang mati-matian. Mereka menembak dengan senjata seadanya, melempar granat, dan bersembunyi di balik batu besar. Di tengah pertempuran yang sengit, muncul seorang pemimpin bernama Jenderal Sudirman dengan tubuh yang kurus dan sakit, memimpin pasukan dari depan. Keberanian dan semangat Jenderal Sudirman menginspirasi para pejuang Indonesia. Setelah beberapa hari pertempuran yang sengit, pasukan Indonesia berhasil mengalahkan pasukan Inggris. Mereka berhasil merebut kembali Ambarawa dan mengusir pasukan Inggris dari wilayah tersebut. Pertempuran Ambarawa menjadi bukti nyata semangat juang rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Pertempuran ini menjadi titik balik dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Ambarawa menjadi inspirasi bagi generasi selanjutnya untuk terus berjuang dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih dengan susah payah. Kehidupan di kota Medan penuh dengan semangat kemerdekaan. Namun, semangat itu terancam oleh pasukan Jepang yang enggan menyerah. Pasukan Jepang terus melakukan aksi kekerasan terhadap rakyat Indonesia. Mereka menyiksa, membunuh, dan merampas harta benda. Di tengah ketakutan, rakyat Indonesia tetap berjuang dengan membentuk perlawanan bawah tanah untuk mengusir para pasukan Jepang. Para pejuang berlatih dengan tekad bulat untuk melawan pasukan Jepang yang jauh lebih kuat. 10 November 1945, pertempuran besar pecah di Medan yang dipimpin oleh Kolonel Janin Ginting. Para pejuang Indonesia bertempur dengan penuh semangat dan keberanian meskipun mereka kalah jumlah dan persenjataan. Setelah pertempuran yang melelahkan, para pejuang Indonesia berhasil mengalahkan pasukan Jepang. Kemenangan ini menjadi titik balik dalam perjuangan rakyat Indonesia di Sumatera. Kisah pertempuran ini adalah bukti bahwa semangat mampu mengalahkan kekuatan penjajah. Pagi itu masih tertidur lelap dalam damai. Tak ada firasat sedikit pun akan badai yang segera menerjang. Damai itu sirna seketika. Bom Jepang menghujani kota, menghancurkan bangunan, dan merenggut nyawa. Semangat juang rakyat Surabaya terbakar. Mereka ingin melawan dan mempertahankan tanah air mereka. Para pemuda Surabaya dengan senjata seadanya bertempur dengan gagah berani melawan pasukan Jepang. Semangat membara dan tekad bulat, mereka berjanji untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Pertempuran berlangsung sengit. Para pejuang Surabaya berjuang tanpa kenal lelah. Pertempuran berakhir dengan kemenangan bagi rakyat Surabaya. Kesedihan menyeliputi Surabaya, namun semangat juang mereka tak pernah padam. Kota pelabuhan yang ramai, pusat perdagangan rempah-rempah, dan jantung kerajaan Gowa. Kedatangan armada VOC yang menandai awal dari konflik yang mengguncang Makassar. Sultan Hasanuddin mengumpulkan pasukan untuk bertekad mempertahankan kemerdekaan rakyatnya. Pertempuran pertama pecah di darat. Pasukan Gowa dengan semangat tinggi melawan dengan gigih. Sultan Hasanuddin dengan keberanian memimpin pasukan dari depan. Pertempuran berlanjut sangat sengit. Benteng Rotterdam dihujani tembakan meriam dari Belanda. Sultan Hasanuddin meskipun terdesak, ia tetap teguh mempertahankan benteng sampai titik darah penghabisan. Setelah pertempuran panjang, pasukan Belanda akhirnya berhasil menerobos benteng dan bendera VOC berkibar di atasnya. Sultan terluka. Ia terpaksa menandatangani perjanjian Bogaya dan menyerah. Pertempuran Makassar berakhir dengan kekalahan. Sultan Hasanuddin dengan berat hati meninggalkan Makassar dan rakyat kesayangannya. Pertempuran Makassar menjadi bukti kekejaman kolonialisme Belanda. Namun, semangat juang rakyat Makassar menjadi inspirasi bagi generasi mendatang.